Oke, hai, masih bersama MP Tarot. Kita masih dalam bacaan tarot ya. Kali ini kita pilih kartu, pilih pile ya. Ada ke pile 1, pile 2 ya. Ini deck ya. Pilih satu atau dua, gunakan intuisimu ya dalam memilih ya. Tema kita tentang cara berkomunikasi dengan leluhur ya. Kenapa saya mengambil pilih kartu ini, sepertinya akan berbeda ya bagi setiap individu, setiap orang, caranya berkomunikasi dengan leluhur ya. Ini kalian yang mana ya, kita akan pilih kartu ini ya, pilih menggunakan intuisimu. Siapa tahu di sana ada petunjuk-petunjuk yang mungkin bisa jadikan referensi ya. Mungkin kalian ada yang, aku kok tidak bisa berkomunikasi dengan leluhur. Nah, sebenarnya bukan tidak bisa, tapi mungkin ada cara khusus yang sebenarnya kamu nyamannya itu ke situ, tapi kamu memaksakan dengan metode lain ya. Bicara tentang metode, salah satunya begitu ya. Misalkan kalian dengan meditasi pengen berkomunikasi dengan leluhur, tapi kok belum bisa juga, misalkan begitu. Ternyata kalian ini komunikasi dengan leluhurnya bukan lewat meditasi, tapi misalkan lewat mimpi, misalkan begitu ya. Memang diarahkannya ke sana gitu ya. Di dalam file ini kita akan mungkin saja akan ada referensi yang bisa dijadikan acuan lah ya, kemana kalian lebih nyamannya begitu ya berkomunikasi dengan leluhur ini. Gampangnya itu pakai cara yang ini, maksudnya begitu ya. Kita akan mulai dari file 1 ya. Kalian boleh melihat dua-duanya ya, kalian boleh coba metode yang ada begitu ya. Kita pilih file 1 untuk file 1 ya. Cara komunikasi kalian dengan leluhur, kita akan melihatnya ya. Oke, baiklah. Sepertinya memang di file 1 ini bingung ya. Ada kebingungan ya, ada kebingungan yang kalian rasakan ya. Jadi mungkin ada yang ingin sekali bisa berkomunikasi tapi belum tahu caranya gitu ya. Jadi masih mungkin ragu-ragu, ada rasa takut juga, ada bingung gimana caranya, pakai metode yang mana begitu ya. Mungkin kalian sudah beberapa sedikit banyak mendengarkan atau mungkin belajar dari guru-guru Linui mungkin ya, tapi belum juga menemukan cara begitu ya, mungkin begitu. Oke, baiklah, untuk file 1 ya. Cara komunikasi kalian ini sepertinya yang terlihat adalah kalian melewati ini, guru pembimbing ya, guru pembimbing atau pembimbing spiritual begitu ya, yang akan mengarahkan kalian. Jadi temukan pembimbing yang tepat untukmu. Bagaimana cara menemukan yang tepat? Hatimu yang akan menilainya, hatimu yang akan menunjukkan jalannya, bukan orang ya. Orang mungkin sekedar memberi referensi, si A, si B, si C, guru A, guru B, guru C begitu ya, tapi belum tentu hati kalian cocok. Jadi gunakan benar-benar kemampuan batinmu atau intuisimu dalam menemukan orang yang tepat. Jadi kenali kebenaran dengan batinmu, begitu ya kalimatnya. Jadi temukan guru-guru Linui ini yang kalian anggap bisa menghubungkan kalian dengan leluhur. Jadi biasanya memang ada utusan-utusan leluhur ini yang memang sudah di-ACC oleh semesta. Jadi bukan abal-abal ya, walaupun hari ini banyak yang belum terlalu mampu, belum terlalu bisa, tapi sudah menjadi guru itu banyak. Tapi ya tidak apa-apa, bebas-bebas saja ya. Tentukan pilih sesuai dengan hatimu begitu saja ya. Oke. Karena batinmu ini akan menunjukkan jalan ya, jadi dia tidak akan membohongimu ya. Kalau yang lainnya itu hanya sekedar referensi begitu ya.
Oke, tentang komunikasi dengan leluhur tadi yang pertama ya, ini tentang kebingunganmu, yang ini tentang orang yang bisa membimbingmu, begitu ya, cari pembimbing yang tepat, caranya begitu tadi. Sekarang banyak ya guru spiritual yang apa namanya, spiritual sosmed itu banyak banget. Kalian kenali dengan hatimu dan batinmu ya, jangan dengan pikiran. Pikiran seringkali menipu ya. Oke, selanjutnya ini adalah tentang tentang dunia. Oke. Jadi kelihatannya memang ini butuh kalian ya, kalau mau berkomunikasi dengan leluhur ini sepertinya butuh keselarasan ya, energimu selaras, frekuensimu juga harus masuk ya. Kalau leluhurmu frekuensinya di frekuensi yang tinggi, tentu saja kamu harus berada di frekuensi yang tinggi juga, kecuali leluhur yang menurunkan frekuensinya untuk menemuimu ya, walaupun itu jarang terjadi. Kalau kalian ingin berkomunikasi yang benar-benar apa namanya, terpercaya gitulah ya informasinya, kalian harus bisa masuk ke vibrasi beliau, para leluhur ini. Jika vibrasi beliau, leluhurmu ini memang sudah di level tinggi, ya kamu harus berada di level itu ya. Berat ya, pasti sangat berat, semakin tinggi semakin berat ya. Makanya kalau hanya sekedar apa namanya lewat mimpi bisa, kalian tinggal fokus ya, sebelum tidur kalian fokus ya, istilahnya itu berdoa, ingin bertemu siapa yang kalian inginkan begitu ya, lewat mimpi ya, dengan tata cara yang mungkin diberikan oleh pembimbingmu ini ya, mungkin itu bisa terjadi. Tapi jika kamu mau ketemu dengan sendirinya tanpa melewati perantara, kamu harus berada di vibrasi beliau. Dan tentu saja semakin tinggi semakin sulit, semakin berat, semakin mahal. Ya, ada harga yang harus dibayar, ada pajak-pajak dimensi yang memang harus dibayarkan. Dan biasanya dibayar menggunakan energimu ya. Semakin tinggi energimu, semakin mudah kamu menemui leluhur, begitu ya. Oke, jadi di file 1 ini kalian bisa menemui leluhurmu ya. Ya, yang tinggi ya, kalian harus berada di menyelaraskan, maksudnya begitu ya, menyelaraskan frekuensimu dengan leluhur. Kalau meminta leluhur yang menyamakan vibrasinya ya denganmu, sepertinya ya bisa saja, tapi kayaknya jarang terjadi ya. Oke. Lanjut tentang cara komunikasi dengan leluhur. Ini ada contemplation, baiklah. Oke. Jadi ini bisa dibilang kalian sebenarnya sudah punya akses ya. Ada akses untuk bertemu dengan leluhur, ada akses, tapi ada akses ini mungkin kalian ada yang tidak tahu bahwa akses ini terbuka ya, sehingga kalian mungkin ini ada jalan terbuka misalkan. Nah, kalian menemui leluhur ini ternyata melewati akses lain, pintu lain yang masih tertutup. Yang terbuka ini terabaikan, atau kalian tidak sadar bahwa ini sudah terbuka, begitu ya. Oke, jadi hanya menunggu saja begitu, padahal ada pintu dari langit yang sudah terbuka untukmu, tapi kalian masih dalam penantian ya. Kalian tinggal mencari jalan yang terbuka ini ya, kemudian hanya ya masuk saja ya. Bagaimana cara masuknya? Jika kalian punya pembimbing spiritual, kalian bisa komunikasikan itu ya. Caranya bermacam-macam karenanya ya. Ada yang melewati wirid-wirid kalau yang dari agama,
ada yang memakai ritual-ritual tertentu ya, misalkan sesaji, karena berbeda ya, leluhur kita tidak semuanya punya agama yang ada saat ini. Leluhur yang tinggi, leluhur yang kuno di masa lalu, di masa yang sangat lalu ya, mereka belum mengenal agama yang ada ya. Jadi istilahnya leluhur kuno ini apa ya, kalau di dalam bahasa Jawa itu kapitayan itu ya, leluhur yang sangat kuno itu masih kapitayan ya, kawitan, masih agama purba ya, tapi spiritualnya sudah level sangat tinggi ya. Mereka sudah selesai dengan dirinya sendiri, mereka sudah tidak membahas tentang agama ya, karena memang sudah sampai, mereka sudah tahu jati dirinya, mereka sudah tahu apa itu Tuhan semesta. Jadi cara bertemu untuk dengan mereka yang leluhur tinggi ini ya, kalau saya boleh sedikit kasih bocoran, ini dengan welas asih ya. Hati kalian, hidup kalian, jiwa kalian yang welas asih ini bisa mempertemukan kalian dengan leluhur tinggi ini. Karena welas asih ini berada di level atau level vibrasi yang sudah sangat tinggi ya. Jadi lebih mudah untuk menemui beliau di dalam frekuensi itu ya, di dalam frekuensi welas asih itu. Jadi jangan menunggu ya, bisa aktif ya, bisa aktif, gunakan cara-cara yang mungkin sudah dibimbing oleh para spiritual, apa namanya, guru-guru atau pembimbing spiritualmu ya, jika kalian punya. Jika tidak ya kalian bisa, makanya sebaiknya punya apa ya, mungkin circle yang satu vibrasi sehingga bisa dibuat teman curhat begitu ya, teman sharing, berbagi begitu ya. Jadi gunakan gunakan ritual atau bahasanya ritual begitu aja ya, yang sesuai dengan leluhurmu. Jika leluhurmu ini kapitayan ya, kalian harus menggunakan itu ya, menggunakan tadi saya bilang welas asih ya, welas asih. Kalau dari agama misalkan Islam ya mungkin dengan wirid-wirid, atau kalau dari agama lain mungkin sesaji begitu ya. Beda-beda ya, cara untuk mengundang leluhur ini beda-beda. Jika kalian ingin bertemu dengan leluhur, caranya ada yang mengundang, ada yang tadi kalian yang nyamperin, beda lagi ya. Kalau diundang berarti ya kalian yang harus membayar pajak dimensinya ya. Melewati ritual-ritual tertentu tentu saja ya, tergantung keyakinan, kepercayaan begitu ya, yang kalian anut atau leluhur anut begitu. Kemudian di sini ada The Empress. Wow, oke. Jadi untuk file 1 ini ya, ternyata kalian mewarisi The Empress ini adalah simbol dari Dewi Bumi ya, welas asih, apalagi kemakmuran, kesuburan, kecantikan, keindahan, kayak gitu-gitulah ya. Jadi leluhurmu yang di file 1 ini sangat menyukai keindahan. Jadi gunakan misalkan mau bertemu leluhur ya, gunakan pakaian yang pantas begitu ya. Mungkin jika memakai sesaji yang pantas ya begitu ya, wewangian yang disukai oleh mereka, seperti itu saja. Tujuannya adalah sebagai hadiah begitu ya, untuk menunjukkan bahwa kalian bersungguh-sungguh untuk bertemu dengan beliau. Bahkan yang saya lihat di file 1 ini terlihat leluhur kalian ini adalah seorang ratu yang sangat welas asih ya, dewi yang sangat welas asih ya. Ada yang menyebutnya Dewi Bumi begitu ya, dewi kecantikan, keindahan kayak gitu. Oke. Ini di file 1 ini sangat keibuan ya, sangat keibuan, energinya sangat keibuan. Jadi mungkin ini banyak yang wanita yang di file 1 ini
ya, karena kelihatannya sangat pengayom, pelindung. Kalaupun toh laki-laki ini orangnya sangat spiritual sekali dan sangat menghargai wanita. Bahkan kalian yang di PAL 1 ini saking menghargai seorang ibu atau seorang wanita, kalian tidak pernah menganggap lebih tinggi daripada seorang wanita. Ya, kalian tunduk patuh ya terhadap seorang ibu, ya. Lihat di sini ya. Untuk PAL 1. Jadi ini tadi pada kesimpulannya As of God. Jadi munculkanlah love, cinta, ya. Ketika hatimu dipenuhi dengan cinta, ke dalam dirimu penuh cinta, yang keluar diri juga penuh cinta. Dalam frekuensi cinta inilah leluhur ini tidak susah payah datang padamu, dan kamu tidak berusaha payah datang kepada untuk bertemu leluhurmu, ya. Jadi ini kalian pernah dengar wangi tanpa kembang, ya, artinya kalian itu sudah harum walaupun tanpa wewangian. Orang-orang yang sudah berada di level ini sepertinya tidak membutuhkan sesaji. Ya, sesaji ini mungkin sebagai rasa syukur, misalkan bikin makanan kemudian dibagi-bagikan, sedekah, hal-hal seperti itu, it's okay, tidak masalah. Tapi sesungguhnya kalian walaupun tanpa itu, ya, walaupun tanpa itu kalian bisa terkoneksi, bisa terhubung kapan saja dengan leluhurmu. Ini saya melihat ada Ibu Ratu Selatan, ya. Dewi Welas Asih. Kalian bisa bertemu dengan beliau meskipun tanpa acara ritual yang ribet, ya. Karena kalian dipenuhi dengan cinta, kalian dipenuhi dengan welas asih. Energi ini yang magnetnya itu luar biasa dan tidak tertolak dimanapun. Tidak ada yang bisa menolak energi welas asih ini di dimensi manapun. Wah, luar biasa ya, kalian PAL 1. Oke, lanjut. Ini tentang standing your ground, tentang perlindungan, boundaries, ya, atau pembatasan, maksudnya begitu. Jadi gini, kalian itu dijaga, dilindungi, ya. Tentu saja kalian juga tidak bisa sembarangan bertemu dengan orang, baik orang yang nyata ataupun yang sudah meninggal. Jadi ada batasan-batasan tertentu, ya, yang memang diberikan kepada kalian, yang tidak boleh sembarangan untuk menemui. Secara energi, ya, saya ini pernah mendapat pesan dari salah satu guru saya. Beliau orang Lombok, ya, orang Lombok, Pulau Lombok. Ketika saya dulu pernah bertapa di sana di Pulau Lombok, saya punya seorang guru. Beliau menasihatkan kepada saya untuk tidak menemui orang yang energinya di bawah kita, orang baik yang masih hidup ataupun sudah arwah, begitu ya, yang energinya masih di bawah kita, karena itu akan menyedot energi kita, gitu ya. Kalau bahasa umumnya pahala katanya begitu, menyedot itu, ya, jadi bisa energi kita yang terkuras, ya. Ya, kalau defisit energi berat hidup kita, guys, begitu ya. Jadi sebaiknya tidak berboros-boros energi untuk menemui mereka, ya. Jadi kalau mau menemui, temui yang energinya di atasmu. Biasanya kalian yang biasa bermeditasi atau biasa melakukan rogo sukmo, ya, itu suka sekali menemui ini itu apalagi di awal-awal belajar begitu ya, suka kepo-kepo. Ternyata itu oleh guru saya dilarang, guru saya. Oke, sebentar. Energinya jadi terhubung karena membicarakan beliau. Ya, jadi ada batasan-batasan yang memang harus kalian gunakan, ya, tidak bisa sembarangan.
Oke, baiklah. Wah, saya tidak mau ada satu kartu lagi saja. Ambil satu kartu. Oke. Oke, di sini ada Page of Swords. Baiklah. Jadi untuk pile 1 ya, untuk deck 1 yang memilih pile ini, kalian ini meskipun mungkin belum bertemu atau belum bisa berkomunikasi dengan leluhur, tapi kalian diawasi dari jauh ya. Jadi komunikasi ini bisa terjadi kapan saja sebenarnya. Karena di sini pedang itu sebenarnya lambang dari komunikasi ya. Kecerdasan pikiran juga bisa ya, tajamnya lidah juga bisa. Cuman ini kita bicara tentang komunikasi dengan leluhur, dan ini sepertinya setelah kamu menonton video ini ya, sepertinya para leluhurmu ini ada yang berbondong-bondong ingin menemuimu ya. Dibukakan jalan jalan spiritual ya, agar kalian bisa terhubung, bisa terkoneksi dengan sang leluhur yang kalian inginkan. Caranya gunakan tadi itu ya, guru spiritual, pembimbing spiritual. Jika tidak ya kalian ikuti intuisi saja ya. Berada di vibrasi welas asih, berada di sana ya, kalian mungkin butuh menaikkan level energimu, level vibrasimu begitu ya, agar apa yang kalian inginkan terjadi ya. Paling tidak leluhur akan menemuimu lewat mimpi. Jika kalian ingin langsung ya, face to face begitu ya, caranya tadi itu, naikkan frekuensimu, naikkan vibrasimu ya. Bagaimana cara menaikkan? Wah, banyak, tergantung saat ini kamu berada di level mana. Oke. Semakin tinggi vibrasimu, semakin tinggi kamu berada di frekuensi mana, semakin mudah kamu bertemu ya. Banyak caranya, kalian ada yang tirakat, mungkin melean, puasa, apalagi ya yang diajarkan oleh para leluhur. Melean tadi sudah ya, puasa sebenarnya itu adalah cara untuk menyelaraskan vibrasi, sebenarnya begitu ya. Ketika seseorang berada pada melean itu kan terus ngantuk begitu ya, di antara ngantuk dan di antara ngantuk itulah ya, maksudnya itu berada di gelombang alfa ya, kesadaranmu mulai menurun. Di sanalah kamu bisa bertemu dengan leluhur di level-level tertentu ya. Beberapa orang menyebutnya pertapa. Di sana juga kalian akan bertemu atau ditemui oleh leluhur gitu ya. Ada yang menggunakan, kalau melewati orang Jawa misalkan, menggunakan ritual wangian, kembang dan sebagainya, itu bisa. Semuanya bisa, tergantung leluhurmu berada di mana ya. Oke, sudah cukup ya. 8 kartu saja cukup. Oke, biar tidak terlalu lama ya. Kita akan menuju pile 2. Terima kasih untuk pile 1. Maaf jika ada salah-salah kata. Oke ya, bye-bye. Baiklah, kita mulai dengan pile 2 ya. Kalian yang memilih pile 2 ya, kita akan melihat kartu-kartunya ya. Pile 2, cara kalian berkomunikasi dengan leluhur ya. Jika di pile 1 tadi jika kalian berada di vibrasi welas asih ya, kalian akan lebih mudah ya. Ini bagaimana dengan pile 2 ya. Oke, pile 2 kita mulai. Di sini ada ada Ten of Cups. Sepertinya kalian di sini banyak yang jika ingin bertemu leluhur yang keluarga, sepertinya yang saya lihat ya. Keluarga ini mungkin ayah, ibu ya, adik, kakak, kayak gitu-gitu, nenek, kakek, mungkin seperti itu. Jadi belum yang ini ya, dari kartu pertama ini terlihat
beberapa belum punya minat untuk bertemu tokoh-tokoh besar kayak gitu-gitu ya, leluhur-leluhur yang kuno sekali, tidak ya. Di PAL 2 ini masih seputar apa ya, terah mungkin ya, ingin mengetahui kakek neneknya siapa, keturunan siapa, begitu ya. Kelihatannya begitu di PAL 2. Oke, baiklah, di PAL 2. PAL 2 ini sepertinya memang orang-orang yang bisa dibilang sedang dalam masa pencarian jati diri. Wah, dalam fase pencarian jati diri ini sudah sangat biasa sekali. Fase ini memang banyak yang ingin tahu ya, saya keturunan siapa ya, nenek kakekku, leluhurku itu siapa ya, pangeran siapa, raja siapa, kayak gitu-gitu ya. Ada yang sangat ingin sekali tahu terah-terahnya begitu ya. Ini biasa terjadi di dalam level pencarian jati diri ya. Saya pun juga sudah pernah mengalami, tentu saja ya. Saya bisa bicara karena pengalaman. Oke, PAL 2 banyak yang ragu-ragu ya, bingung begitu ya, mungkin menetapkan arah spiritual juga bisa. Saya harus kemana, saya ngapain, saya harus bagaimana dengan kondisi saya sedang berada dalam fase awakening ya, kebangkitan spiritual, saya harus bagaimana, kayak gitu. Ini PAL 2 ini sepertinya berada di sana ya. Ada yang berada di sana. Oke. Baiklah, lanjut. Ada Nine of Wands. Baiklah. Di sini sepertinya ya, kalian yang memilih PAL 2 ini, di sini kalian ini dalam pencarian jati diri ya tadi itu. Dan tentu saja kalian ingin bertemu dengan leluhur, mencari tahu, kepo-kepo ya tentang keturunan, begitu-begitu ya. Dan kenapa kalian diperjalankan di sini? Kelihatannya kalian memang punya tugas khusus ya. Kalian akan menjadi pemimpin ya setelah selesai tugasmu. Setelah kamu menemukan apa yang kamu cari ya, ternyata kalian ini memang mengemban tugas penting, maka kalian diperjalankan ya dalam pencarian jati diri. Wah, ini fase-fase yang tentu saja tidak akan membuatmu nyaman ya. Banyak ketidaknyamanan di sini. Tapi semuanya demi ini ya, demi kalian bisa berhasil ya, berhasil menemukan jati diri. Oke, untuk PAL 2 ya, karena kalian akan mengemban sebuah tanggung jawab, maka kalian diperjalankan, gitu ya. Dan wah, kalian memang sedang berada dalam apa namanya, menjelajahi samudera, apa ya bahasanya itu, kalian sedang mengarungi samudera ya. Kalau dalam bahasa pewayangan, untuk mencari banyu Perwitosari ya, banyu suci Perwitosari, jadi air kehidupan. Wah, ini PAL 2 berat ya. sedang di fase berat, sedang di fase pencarian jati diri, ini banyak ujiannya ya. Semoga lulus sesuai dengan harapanmu dan para leluhur tentu saja ya. Ada Seven of Wands. Oke, ini memang lagi challenge-nya banyak, lagi menghadapi banyak tekanan ya, banyak namanya challenge itu ya tidak satu dua ya, yang menurut pengalaman saya itu banyak challenge-nya, tergantung nanti kamu mengemban tugas di wilayah mana, artinya di ranah apa, di departemen apa. Jika kalian seorang pamomong ya, kalian akan diuji di sana, di keluarga, pertemanan, kayak gitu-gitu. Wah, seru sih kalau diingat, tapi sangat luar biasa menyakitkan
ya. Tidak apa-apa kalian diberi challenge ini karena kalian itu bisa melewatinya. Jadi sudah ada ininya ya, apa namanya, kualitasnya itu ada ya, makanya diberi, wah bisa melewati, wah bisa melewati, lulus 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 gitu ya. Kalau tidak lulus bagaimana? Ya remedi. Jangan sampai tidak lulus, oke? Caranya adalah ya, kerjakan satu persatu challenge yang sedang kamu hadapi. Jangan mengeluh ya, ambil pelajarannya. Usahakan kalian tetap senyum meskipun menangis. Tapi tidak, kalau menurut saya ya, pengalaman saya, lakukan saja secara alami. Mau marah silakan marah ya, mau sedih, mau menangis boleh, tapi secukupnya ya. Saya pun juga marah-marah saat itu ya, karena terlalu berat. Menangis juga, tapi ya secukupnya. Bukan karakter saya untuk berlarut-larut dalam kesedihan ataupun kemarahan. Sedikit gitu ya. Nggak usah terlalu banyak, nanti remedi lagi tambah lama ya waktu yang dibutuhkan. Jadi kerjakan satu persatu ya. Pengalaman saya, wah tidak apa-apa ya, kita berbagi, kita share pengalaman. Saat itu saya diperjalankan dalam perjalanan ya, musafir, tentu saja tidak punya pekerjaan ya. Tentang saya bertahan hidup dengan alam ya, karena memang sedang diperjalankan di wilayah alam, hutan, gunung, kayak gitu-gitu ya. Jadi saya tuh sebenarnya merasakan, intuisi saya mengatakan bahwa saya sedang dapat challenge. Makanya saya menerima, saya lakukan dengan apa ya, senang hati. Dengan senang hati ya, senang hati yang saat itu ya, senang hati yang tidak sama dengan senang hatinya orang mungkin ya. Karena tidak punya pilihan jadinya senang hati begitu ya. Jadi sama sekali tidak menggunakan uang, bergantung dengan alam 100% ya. Jadi ketika saya misalkan saya pengen makan pedas misalkan, saya nggak punya uang untuk beli cabai. Saat itu cabai sangat mahal katanya begitu ya, saya mencari di apa ya, pinggiran hutan yang biasanya dibuat petani untuk bercocok tanam ya, yang kemudian ketika pohon di hutan itu yang direboisasi itu sudah meninggi, kemudian ditinggalkan oleh petaninya, di situ ada bekas-bekas tanaman dari petani kayak singkong, cabai, pepaya, kayak gitu-gitu sudah ditinggal. Itu pun juga sudah mungkin ya entah berapa lama, tapi ada saja ya namanya rezeki, atau mungkin memang sudah disiapkan oleh alam, saya juga tidak tahu. Toh saya tidak membutuhkan banyak, sedikit sudah cukup. Jika sebenarnya keserakahan ada saat itu, saya bisa mengambil banyak kemudian bisa saya jual, tapi saya tidak melakukannya ya, saya cuma mengambil secukupnya. Besok berapa hari lagi cari lagi, kayak gitu. Kalaupun toh butuh uang misalkan untuk sekedar beli kopi kayak gitu-gitu ya, itu ya saya pernah bercerita ya, saya menemukan ya, tidak sengaja awalnya menemukan kunyit ya, kunyit, tanaman kunyit begitu yang bisa saya ambil kemudian dibersihkan dan dijual ke pasar ya, dapat uangnya juga nggak banyak, 20.000 40.000 hanya seperti itu saja, cukup lah buat beli garam kayak gitu cukup, karena fokus sudah tidak berada di materi lagi ya, tapi bagaimana bisa bertahan hidup begitu. Challenge yang saat itu karena saya merasakan itu challenge ya, jadi saya lakukan dengan sukacita ya, versi zaman itu. Jadi saya merasakan ya, saya kerjakan satu persatu, lulus. Saya banyak mendapatkan challenge yang kemudian saya lulus meskipun dengan nilai pas-pasan ya, bukan nilai terbaik. Saya bukan mahasiswa kumlot ya, saya mahasiswa pas-pasan, nilai pitu atau pitulungan atau pertolongan. Ya sudah cukup panjang ya. Oke, ini berapa? Oh masih 6 kartu ya. Kita ambil lagi tentang kalian yang berantakan kartunya. Tentang kalian yang berada di
deck 2 ini ya, tentang komunikasi dengan leluhur. Oh ya, yang tadi itu ini bisa di fase ini kalian sebenarnya lebih mudah bertemu dengan leluhur. Leluhur itu mendukungmu ya, membacking, jadi backinganmu ya secara energi. Tapi mungkin saat ini di sini ini kalian belum terlalu bisa untuk berkomunikasi dengan seperti yang di file 1 yang kayaknya sih sudah cukup mumpuni ya. Di file 1 yang di sini ini masih dalam pencarian jati diri ini ya, ini malah justru sakti-saktinya ini ya. Cuman mungkin dengan cara yang berbeda, karena mungkin di sini belum punya cukup uang untuk melakukan ritual ya, seadanya ya, ritualnya ya diri sendiri ya. Dengan meditasi, atau mungkin masih bisa beli wewangian ya yang di file ini, mungkin yang memaki dupa kayak gitu-gitu. Oke, baiklah. Tapi tenang ya, di file ini nantinya kalian jadi orang kaya ya. Atau mungkin kalian sudah melewati dan sekarang sudah berlimpah ya. Ada Ten of Cup ya. Ada banyak kebahagiaan di akhir cerita. Tapi saya paham di file ini banyak kepedihan ya. Oke, saya bukan mentertawakan kepedihan, saya mentertawakan saya yang waktu itu ya. Karena saya mengalami yang mungkin sama dengan kalian alami ya, di fase awakening atau di fase pencarian jati diri ini. Luar biasa ya, berat. Abot laku nih kalau orang Jawa bilang ya. Jadi spiritual itu yang berat, itu memang lakunya ya, prakteknya. Kalau teori banyak yang bisa, teori itu spiritual penuh dengan teori, itu teorinya luar biasa, di sosmed luar biasa banyak ya. Kalian pasti sering kali membaca tulisan yang luar biasa ya. Tapi belum tentu mereka sudah menjalaninya seperti kalian ya. Ini fase yang sangat berat, yang mungkin hanya bisa orang cerita, belum tentu mampu melakukannya. Di ending cerita kalian akan sangat berbahagia, keluarga utuh penuh dengan keberlimpahan ya, materi tentu saja beserta itu ya. Tenang tenang ya, dikuat-kuatkan ya. Oke. Di sini ada Five of Cups. Jadi para leluhurmu ya, yang kemungkinan kalian ingin menemuinya ya, ini memang sedang sedih. Bukan sedih ya, apa ya bahasanya ya, apa ya, bukan sedih ya, apa namanya itu, terharu mungkin ya, atau simpati ya, simpati ke kalian. Waduh, ini leluhurmu melihat kesedihanmu, kesulitanmu ini, karena kalian sedang menghadapi challenge dari semesta ya. Mereka ya pasti seperti ada rasa tidak tega ya. Bahkan ada sebuah kejadian ini tentang orang-orang terpilih ya. Orang-orang terpilih yang jadi pilihan leluhur ini kan sudah perjanjian di alam kandungan ya. Ketika mereka sebelum mereka lahir ya, ketika di dalam kandungan ini sudah diberitahukan bahwa mereka adalah yang terpilih ya. Tentu saja mereka akan membawa banyak titipan karma, bisa karma leluhur ataupun karma dia sendiri ya. Karma titipan juga berat sekali, walaupun difasilitasi kita ya, dititipi, difasilitasi, tenang saja. Dan mereka sebenarnya menangis ya, tidak tega. Nah, kalimatnya itu, leluhurmu itu tidak tega menyaksikanmu, tapi mereka ya nguat-nguatin lah. Nguat-nguatin, memberimu support, benar-benar memberimu support. Meskipun kamu tidak melihatnya, beliau hadir ya. Kamu mungkin bisa merasakan, mencium bau wewangian ya. Mungkin beberapa di antara kalian tajam ya indera penciumannya, kalian sering mencium bau aroma, mungkin melati, mungkin gaharu, mungkin gitu-gitulah ya, bau yang berbau mistis begitulah ya. Jadi hanya kalian sendiri yang bisa mencium, orang lain tidak. Itu sebenarnya leluhurmu sedang menyaksikanmu, sedang berada di dekatmu ya, memberi simpati padamu ya. Jadi kalian tidak sendirian, tenang ya. Dulu saya merasa sendirian sih, karena saya belum bisa melihat ya, tapi setelah bisa terhubung ya,
ya tidak pernah merasa sendirian sih. Begitu, akhirnya temannya orang-orang yang meninggal, banyak orang-orang yang sudah meninggal justru ya, teman-teman teman-teman yang di dunia nyata jadi berkurang ya. Aduh, belum meninggal saja terhubungnya dengan orang-orang yang sudah meninggal. Aduh. Kadang-kadang saya berpikir saya ini hidup atau mati, atau hidup dalam kematian ya. Oke, ini berapa? 7 kartu, kita ambil satu kartu ya, deck bawah. Wah, oke, Ace of Swords. Baiklah, ini kartu penutup ya, untuk pile 2. Jadi kalian yang di pile 2 ya, di deck 2 ini, selain cara berkomunikasi yang tadi sudah kita ceritakan, kita bicarakan ya, di sini saya melihat makhluk bersayap. Ini bisa malaikat atau makhluk entitas lain, karena makhluk entitas, bukan hanya malaikat yang punya sayap ya, yang saya tahu. Banyak makhluk-makhluk lain, entitas lain yang bersayap juga ya. Jadi ini wah, simbolnya segitiga, spiritual banget ya. Kalian akan mendapatkan kesuksesan di sini dengan bimbingan para malaikat, para penjaga gaib. Memang berat, tapi jika kalian lulus, luar biasa. Kalian akan menjadi sosok yang diidolakan mungkin ya, yang banyak disegani, dihormati gitu ya, karena kalian menjalani proses spiritual yang sangat berat, penggodokan di kawah candra di muka yang luar biasa ya. Jika kalian bisa berhasil, kalian akan benar-benar menjadi sosok panutan ya. Wah, sudah cukup luar biasa ya. Untuk pile 1, pile 2, kalian keduanya luar biasa ya. Sudah cukup untuk pile 2. Maaf jika ada salah-salah kata. Salam sayang selalu dari MP. Jangan lupa like, subscribe-nya ya. Dan silahkan jika konsultasi, nomor saya ada di setiap deskripsi video. Oke, salam sayang selalu. Bye-bye.